Lu pernah gak sih kepikiran, sebenarnya siapa sih yang ngebiayain semua alat-alat ajaib Doraemon itu? Kayak, kok bisa ya ada alat Doraemon yang bisa ngabulin apa aja? Atau munculin benda aneh yang punya kegunaan unik, dan entah kenapa ya, itu tuh pasti canggih banget. Pertanyaan gua tuh simpel sebenarnya. Siapa sih pemodalnya? Terus kenapa dia bisa baik banget dah ngasih barang yang bahkan pemerintah aja mungkin mikir dua kali buat bikin. Soalnya kalau dipikir-pikir, alat Doraemon itu gak murah. Misalnya aja dah, ada alat yang bisa ngebawa kita kemana aja secara instan. Bahkan sampai nih, ada satu alat yang bisa ngekopi diri kita jadi banyak hanya dengan berbaring saja. Terus balik lagi nih, pasti buat ngebikin alat itu kan biayanya mahal banget ya. Nah, kira-kira itu siapa yang ngeluarin dananya? Nah, di sini gue ada beberapa teori nih tentang siapa aja sih yang ngeluarin dana buat bikin si alat ajaib ini. Tapi di sini gue disclaimer dulu dah, semua pendapat gue tuh cuman opini gue doang. Jadi kemungkinan sih ada salah-salah. Hehe. Nah, lanjut. Jadi menurut gue, pemodal alat-alat ajaib itu sebenarnya bukan satu orang doang. Tapi ini tuh gabungan beberapa pihak itulah. Soalnya gue yakin ada perkumpulan orang yang ngebikin satu perusahaan alat di masa depan. Ya, sebagai contoh, ada perusahaan yang ngebuat si Doraemon inilah. Nah, terus bagaimana diketahui ya kalau perusahaan gede pasti ada tuh yang namanya investor. Ya, yang ngasih modal gitulah ke perusahaan. Jadi menurut gua sih investor inilah yang ngeluarin dana terbesar buat ngebikin alat canggih. Mulai dari risetnya sampai tahap produksi. Nah, menurut gua sih ini teori yang paling biasa, tapi paling masuk akal. Selain itu, gua juga ada teori yang kedua, yaitu menurut gua ada kemungkinan juga pemerintah masa depan itu ikut naruh modal juga di sana. Soalnya ya, mereka pasti punya kepentingan juga dong. Coba aja lu bayangin nih, kalau misalnya lu ada duit banyak nih, terus lu ngelihat ada satu peluang buat ngebikin satu alat yang bisa bikin semua masalah hilang. Kalau orang waras sih langsung ngambil tuh kesempatannya. Apalagi kan pemerintah juga pasti butuh alat-alat kayak gitu, seperti pintu kemana saja yang bisa dibuat jadi transportasi instan, yang dimana dengan adanya alat itu bakalan jadi hemat waktu, uang, dan tenaga juga kan. Dan ya, karena itu, mereka pasti mikir, daripada bikin proyek ribet-ribet, mending kita suntik dana buat riset alat-alat beginian. Gitu kali ya kira-kira. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, ini teori rada bikin takut juga. Soalnya gue juga ngeliat ada beberapa dampak buruk juga kalau misalnya ini benar. Soalnya sih pemerintah masa depan ini tuh bisa aja kayak mantau kehidupan orang dari kecil lewat alat canggihnya. Contohnya aja kayak alat yang bentukannya tuh kayak bola mata yang bisa terbang itu. Gua lupa namanya apa sih, hehe. Tapi ya intinya itulah.